statistik ya, kayak statistik itu kan dari patch-patch sebelum ini udah patch baru lagi. Iya, Scary bakal main Astra, wajar sih. Harus banget ini map Astra sih menurut gua. Menurut gua ada faktor di mana nggak adanya Astra sih, karena di defendernya Ascent kok kita bisa lihat tuh kuat banget. Iya. Astra nge-slow down-nya, juga ada penggunaan ultimate-nya. Yang gue lihat di Icebox, Extend tuh nggak begitu wise menggunakan Viper Speed-nya, kayak nggak ada impact-nya menurut gua. Iya, jadi kita lihat saja apakah Astra kali ini akan membuahkan hasil lagi. Jelas menurut gua Astra udah pilihan terbaik. Itu sebabnya tadi waktu gua nonton pertandingan Boom Esports ngelawan ngelawan Brand. Agak kaget kenapa nggak ada Astra di sisinya Boom Esports. Karena menurut gua di Heaven Astra itu wajib banget cuy sekarang. Narok smoke-nya gampang, lu bisa buka kapan aja, lebih cepet daripada Omen menurut gua peletakannya. Apalagi Omen sekarang travel time untuk smoke-nya setahun tuh. Lu ada di C nge-smokein A sih, ya udah masuk duluan itu orang kayaknya. Ya apalagi tambah dengan ability secara jauh bisa ngebantu nge-slow down, dan ini membuat musuhnya tuh bertanya-tanya ini apa sih, dia bakal gravity well atau nge-smoke. Apalagi kayak combo-combo menarik seperti yang Pepper Rex lakukan kan, kayak ada turret dicampur gravity well dikomboin sama aftershock, showstopper dan lain-lain tuh udah Gimana gitu? ngeri gila. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Aduh. Langsung saja kita masuk ke game ketiga kita. Inilah dia penentuan siapakah yang akan melaju di upper bracket, Extend atau Pirates. Map ketiga, Heaven. Yap, map ketiga Haven yang juga harusnya, bukan harusnya lagi, memang menjadi map terakhir pada hari ini. Dan ini kita nge-cast tuh pertandingan Yes. dari Brand dan juga Pepper Rex, mereka back to square one. Ini back to square one lagi. Jadi harusnya gue benar-benar expect dari X10 ataupun dari 6045 Pirates, mereka benar-benar mengerahkan semua yang mereka punya, karena tentunya mereka pastinya nggak mau ke lower bracket di mana mereka harus bertanding di best of one series. Iya, ini bayangin Extend turun ke lower bracket, gue sih gemeter loh sumpah. Buset tuh lower bracket, rasa upper bracket isinya gitu-gitu amat. Tapi ya lagi-lagi sih udah challengers playoff. Wajar banget isinya lowernya kayak begitu. Cuman bener-bener ini kalau sampai Pirates menang bener-bener upset. Against all odds. Karena jelas secara sejarah, secara track record. Apa bedanya sejarah sama track record? Secara teori, jelas semua mengunggulkan Extend sebagai juara Masters, tapi Pirates against all odds berhasil membuktikan kalau mereka pantas berada di semifinal upper bracket. Patipan bersama dengan rekannya di sini yaitu Cruz akan mencoba menahan Elong terlebih dahulu. Bakal menahan, mencoba memancing agresivitas dari pemain-pemain Pirates. Iya, pemain-pemain dari X10 akan bermain dengan sabar terlebih dahulu, mencoba untuk menunggu mungkin inisiasi push atau mungkin pergerakan yang signifikan dari pemain-pemain dari Pirates. Fox akan menunggu di mana Senior Carl akan menjaga dari arah balik box. Nampaknya kali ini side A akan dicek secara perlahan oleh Fox, sudah terkena tag, tapi masih ada old drone untuk ngecek lebih tepatnya apa saja yang berada di arah side A. Mengeluarkan drone tersebut untuk ke arah short. Nico sudah terkena tag dan juga tadi sempat terkena old drone juga. Iya, ini bermain dengan tempo yang cukup lambat. Kita lihat di sini Senior Carl. Ada 3 pemain melakukan pick bersama-sama. Langsung terdelete tentunya seorang Senior Carl. Langsung di refrag dengan sebuah shock dart. Patipan menggunakan dash untuk menghindari gravity well. Ternyata ada 1 pemain. 3 melawan 4 menjadi 2 melawan 4. Fire Saiyajin bakal kabur ke arah short, dikejar sama Sushi Boys. 1v3 situation. Spike drop di posisi yang begitu terbuka. Harus ngepick satu persatu pemain di sini Sushi Boys kalau ia ingin memenangkan clutch ini. Mengeluarkan turret tapi tidak ada artinya karena crossfire sudah diciptakan. 15 detik disiksa dulu pakai gravity well. Dan 1 angka untuk Pirates. Apakah mimpi itu benar nyata? Apakah benar Pirates akan masuk ke Grand Final Upper Bracket? Ini semua dimulai dari ronde pertama. 1-0 untuk Pirates. Iya, manuver yang diperlihatkan oleh Fire Saiyajin. Man, itu gua benar-benar ngelihatnya si Patipan udah ngedodge, dia ngedash, tapi ternyata Fire Saiyajin langsung flick, headshot, dan bahkan bisa dapetin pemain yang kedua dan langsung dismiss, itu narik Sushi Boys ke belakang. Iya, itu oke, ini udah mulai mengerikan untuk Extend padahal baru ronde pertama. Cuman penggunaan utility dari Pirates
jauh berbeda ketika mereka melawan Firas masalahnya. Jadi ini cukup mengejutkan untuk kita saksikan. Side B sudah berhasil diisi Patipan dengan Baki. Berhasil melakukan spike plan untuk economical bonus tentunya. Flash dari Cruz, bakal mencoba membuka. Scary, Cruz. Masing-masing mendapatkan 1 kill. 3 lawan 3. Baki masih di tangan Patipan dan dapat 1 kill. Bahkan yang kedua dengan headshot ke arah seorang Nico. 1v1 sekarang. Masih ada Baki. Sudah diganti ke Spectre ternyata. Dan langsung dipick oleh seorang senior call. Triple kill untuk Patipan. Dan 1 angka untuk Extend. Iya, dan mengetahui pemain-pemain dari Extend, mereka tadi force buy ya. Mereka pakai beberapa senjata mungkin dari Baki. Jadi mereka itu tepat banget ketika mereka memutuskan untuk bermain dari arah dalam side-nya, tidak memberikan kontrol atas pemain-pemain dari Pirates, dan itulah yang dibutuhkan oleh Extend mungkin sebagai counter atas Pirates. Dan sekarang Pirates yang harus harus half buy menggunakan beberapa sheriff. Tapi ini sheriff-sheriffnya bisa ngeri sih. Seniman Pirates nih bos. Patipan dengan Spectre sudah berhasil menembusi smoke dari arah long. Sudah mendapatkan kontrol sekarang, mungkin ke arah orb juga. Dari arah midnya masih dikontes. Fire saya Jin. Masih mencoba mencari informasi. Patipan menahan dari arah long, mundur kembali tidak mengambil orb. Turret sudah dihancurkan, tapi Sushi Boys punya mid. Astra dari Pirates sudah melakukan rotasi dan kesabaran membuahkan hasil scary yang akan mampu mendapatkan kill tersebut ke arah Fire saya Jin. Sushi Boys bakal terkena headshot oleh seorang Ruji, tapi langsung di-refrag oleh Patipan. 4 melawan 3 sekarang posisinya. 2 pemain akan datang dari arah Eling, 1 pemain akan datang dari arah window. Cruz akan mencoba melakukan flash, buta total dan bahkan tumbang di tangan seorang Cruz. Sini tersisa 1 pemain saja yaitu Nico yang juga akan tumbang di tangan seorang Cruz. Menyisakan hanya flash. Tersisa harus melakukan clutch melawan 4 pemain dari Extend. Harus melakukan yang mustahil dan di triple pick oleh Extend. 2-1. Extend mendapatkan 1 angka lagi. Iya, 2-1. Dan nampaknya Extend mereka masih bisa recover dari map sebelumnya. Dan memang karena lagi-lagi pengalaman mental itu benar-benar diuji di map ketiga. Benar-benar harus melupakan apa saja yang terjadi di map-map sebelumnya. Dan sekarang dari Pirates mereka sudah bisa menggunakan senjata yang lebih diuntungkan dari ronde sebelumnya. Ada beberapa Vandal dan juga Phantom dan juga mungkin dari Flash sendiri harus puas dengan sebuah Spectre. Dan kali ini kita melihat dari Extend bakalan bermain cepat, langsung dash dari Patipan untuk mengkontrol dari daerah garage. Langsung mengeluarkan 2 smoke nampaknya dan side C bakalan digempur sama mereka. Ini Patipan bakal coba nge-smoke, tapi Fire saya Jin yang mampu mendapatkan kill. Spray dari seorang Patipan mampu mendapatkan 1 kill. Mengganti ke Bladestorm, tapi timing tidak tepat karena Flash sudah lebih sigap di jarak sedekat itu untuk melakukan refrag. 3 melawan 4 Sushi Boys mencoba menumbangkan flash, tapi dia yang terkena flick. Tapi langsung di-refrag oleh Scary yang mampu mendapatkan 2 kill cepat. Bahkan Cruz juga mampu mendapatkan senior call. 2 lawan 1. Nico tidak memiliki utility apapun kecuali sebuah recon dan di double pick oleh Extend. Bermain sebagai sebuah unit 3-1. 1 angka lagi untuk Extend. Iya, permainan yang begitu cepat tadi kita melihat, bahkan ketika langsung mulai end barrier pace, langsung di flash dari arah garage-nya, langsung masuk dari Patipan, membersihkan semua utility milik Killjoy dari arah garage. Bahkan tadi sebenarnya ketika posisi dari Patipan sendiri udah benar-benar terkunci, dia masih bisa dapetin 1 kill ke arah si Fire Saiyajin. Tapi sayang banget sih dari Bladestorm-nya harus hilang. Ya, karena dia nggak jangka ternyata flash sedekat itu. Dan tentunya dengan sebuah Spectre ya lebih ngeri sih daripada Bladestorm yang belum siap. Patipan isi langsung sudah smoke dash, sudah ketahuan posisinya dan lagi-lagi ketarik pula sama. Through the smoke dari Patipan. Flashy play terjadi. Penggunaan utility yang luar biasa menarik Astra dan juga membutakan semua pemain yang mencoba melakukan retake dengan smoke-nya. Ruji pun bingung apa yang terjadi tadi. Patipan mencoba melakukan push sekali lagi ke arah sama-sama ngedes, spray tapi akan tumbang di tangan Senior Carl. Tapi apa yang bisa dilakukan Senior Carl dengan posisi seperti ini? 4-1, Extend. Kok jadi gini, Mas? Kok jadi? Maaf nih, Pirates nih. Kenapa tuh? Tadi map kedua Anda jago sekali.
Kenapa map ketiganya jadi kayak map pertama? Ini sebenarnya bukan salah di Pirates sih, kalau menurut gue itu patipannya on fire Ah. banget. Itu single-handedly membersihkan apapun yang ada di dalam site, bahkan through the smoke ke arah defender spawn. Aduh, pusing gua. Kenapa lu yang pusing? Serem ya, serem banget nih. Iya, Udah balik lagi. Kayak match pertama extend ngeri. Ngeri. Map kedua extend lul. Map ketiga kok ngeri lagi, kok bisa begini gitu loh. Karena bedanya tuh 180 derajat dan sekarang Pirates memang mampu melakukan full buy. Ada operator dari Senior Carl. Apakah ini dia Pirates yang kita saksikan di map kedua akan bangkit di ronde kali ini karena operator sudah berhasil membuahkan hasil. Foxy yang akan tumbang Patipan dari arah long. Ada flash dan langsung disamber sama seorang Patipan. Menyamakan kedudukan pemain 4 melawan 4. Iya, 4 melawan 4. Masih menunggu terlebih dahulu ke arah side A. Sudah ada beberapa star ditaruh oleh seorang Astra. Dan langsung diinisiasikan menggunakan sebuah lockdown yang dimiliki oleh Sushi Boys. Menunggu ke detik-detik terakhir agar clear dari arah side A-nya. Tapi lihat dari Fire Saiyajin sudah menunggu dari arah Heaven. Ini bahaya banget kalau misalkan gak dicek dan langsung dash masuk dari seorang Patipan. Memberikan konfirmasi bahwa kosong dan benar saja Fire Saiyajin menculik satu pemain dari angle yang begitu tipis dan mencoba untuk melakukan through the smoke, tapi harus melawan retake kali ini dari pemain-pemain Pirates. Ya, ini ada Rolling Thunder dari Cruz. Nico sendiri sudah siap dengan shock dart gamingnya. Lear tidak dipecahkan karena Patipan tidak mau membuang posisinya. Apakah akan membuahkan hasil di sini? Patipan nampaknya masih, nggak dicek, dan Patipan berhasil menang satu kill, tapi ada Lear balasan. Tuji di sini akan mampu mendapatkan follow up kill juga, begitu pula Nico. 1 angka untuk Pirates. Patipan sudah bermain next level tadi dari arah Gravity untuk tidak menghancurkan Lear agar posisinya nggak ketahuan. Tapi ternyata masih ada Lear follow up dari Fire Saiyajin untuk memaksa pada akhirnya Patipan harus menembakkan senjatanya. Yes. Wow. Dan kalau menurut gue ini yang menjadi pembeda adalah si Fire Saiyajin karena dia gamble banget, dia masih stay di arah Heaven dan diikuti sama ada sebuah recon, dia langsung nyulik satu pemain. Ya, itu dia percaya banget sama recon dari seorang Nico ya. Pasti kena dan benar aja membuahkan satu hasil. Karena biasanya kita melihat hal tersebut terjadi ketika ada Cypher di side, manfaatin trapwire, ketika di smoke dia bisa kena. Tapi kali ini recon dari Sova yang berhasil membuahkan sebuah informasi untuk digunakan. Scary sekarang bermain dari arah Silong, bermain default. Sementara Fire Saiyajin sudah bermain dekat ke arah Kabi. Operator udah ditembak-tembakin buat mancing. Kayaknya ketahuan banget ini mancingnya. Kabi harusnya dicek oleh Extend. Karena memang Fire Saiyajin sudah ngendok di posisi tersebut. Bakal coba di smoke terlebih dahulu. Fire Saiyajin sudah mengambil off angle, tidak dicek. Bakal membuahkan satu kill tapi langsung di refrag oleh Scary. 4 melawan 4 sekarang operator dari Senior Carl terus-menerus ditembakkan. Entah masih ada peluru atau tidak di operator tersebut sekarang. Iya, tapi langsung rotasi secara cepat. Wow, gue nggak nyangka dari Extend bakal melakukan fake. Mereka langsung lari berbondong-bondong ke arah side A. Kali ini 4 pemain dari Scary sendiri masih memiliki Cosmic Divide. Mungkin saja bisa dilakukan Cosmic Divide tersebut di ronde kali ini. Tapi nampaknya mereka akan langsung masuk ke dalam side A. Sudah mengeluarkan smoke juga ke arah Heaven. Dan ternyata masih ada Alarm Bot dan juga Nanostorm yang menahan. Tapi langsung masuk dari seorang Cruz untuk menahan dari arah Hell. Nah, ini lockdown. Foxy punya Hunter Fury, tapi fault line sudah dikeluarkan ke arah Eling. Flash dikeluarkan sekali lagi. Langsung dipick oleh seorang Cruz dan bahkan double kill dari Cruz. Menyisakan satu pemain saja, Nico. Dari arah Eling sudah masuk ke dalam, mengisi Gravity sekarang. Foxy akan nge-pick dan headshot ke arah Nico. 5-2, Extend berhasil melakukan rotasi dari arah Silong begitu jauh ke arah E-side. Dan ini adalah hold yang begitu kuat dari Cruz. Dapat satu, pick cepat, dapat satu lagi, kena timing tadi flash. Dan di sini Foxy mendapatkan kill terakhir. What a rotation bro, itu cepet banget call-nya. Kayak nggak pakai keraguan, mereka berani loh. Celong 4, mancing utility biar nge-hold at least beberapa detik. Buat ke A larinya tunggang langgang dengan waktu yang mungkin agak mepet dan ngeri. Gambling sebenarnya. Kalau masih ada pemain di A dapat satu aja, itu bakal ngeri banget sih. Yes, dan bakal nge-pick secara cepat kali ini dari Patipan dan juga Cruz ke arah Emen. Di mana ada beberapa pemain juga yang masih nge-hold ke arah mid, tidak mau memberikan mid control kepada pemain-pemain dari Pirates. Dan akan melakukan
mundur lagi kali ini nampaknya dari pemain-pemain Extend karena mereka lagi-lagi mau menjaga mungkin push atau mungkin kontrol atas dari Emin yang mungkin mau dilakukan sama pemain-pemain dari Pirates. Senior Carl sendiri akan menggunakan Blade Storm-nya. Cruz tiba-tiba saja ngepick langsung hilang dari arah window. Ya, tidak menduga kalau Senior Carl akan bermain terbuka itu, tapi Sushi Boys akan mendapatkan Nico. Blade Storm sekarang masih mencoba ke arah side B. Padahal sudah mengetahui ada Senior Carl dengan sebuah Blade Storm di tangan dan bakal di-push, tapi penjagaan yang begitu ketat untuk mengawal Patipan melakukan spike plan. Senior Carl bakal naik ke arah generator tapi tidak bisa melakukan apapun. Fire Saiyajin berhasil melakukan 1 kill. Keluar tadi, tapi masing-masing pemain dari Pirates tiba-tiba saja terculik. Misalkan Flash dan juga Senior Carl. Nano Swarm sudah dibuka. Mau tidak mau harus mengurungkan niat mereka untuk melakukan defuse. 3 melawan 2. Masih mencoba di sini, di tap. Tapi Nano Swarm kedua akan juga dipecahkan. Membuy waktu sekali lagi untuk extend. Patipan mampu mendapatkan Flash. Begitu pula Sushi Boys 6-2. 1 angka lagi untuk extend. Gila men, mereka tuh gak takut sama Blade Storm. Bener-bener pede mampus ketika ini ada Blade Storm di B. Ya udah, kita Cosmic Divide aja. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan lu pede aja, gue jagain sama 3 pemain. Lu plan aja. Dan bener, itu Gila sih. si Senior Carl begitu nongol kayak, rame amat bang. Langsung cabut. Iya, beraninya ramean lu. Dan sekarang operator dari Senior Carl sudah di-buy. Upaya untuk nge-counter pemain-pemain dari Extend. Apakah akan membuahkan hasil di ronde kali ini? Senior Carl akan bermain dengan cukup agresif. Ngepick ke arah Jerami. Fire Saiyajin yang berhasil mendapatkan seorang Patipan. 4 melawan 5 sekarang kehilangan Space Maker dari Extend. Dan berbondong-bondong kali ini lari ke arah side A, di mana side A-nya sendiri dijaga oleh seorang Flash yang sudah menaruh berbagai macam utility. Alarm Bot sudah nge-spot keberadaan mereka. Ada Nano Swarm juga yang dibuka, membeli cukup banyak waktu untuk melakukan rotasi dari pemain-pemain Pirates dari arah defender spawn. Dicoba di smoke terlebih dahulu Heaven ya. Shockdown turun. Itu pula Senior Carl mencoba mendapatkan cheeky shot. Tapi Hell sudah diisi, Lear pertama sudah dibuka, tersisa 1 Lear saja. Sushi Boys menahan. Dari arah side, Cosmic Divide keluar untuk menutup arah long dan juga short. Flash sudah menghancurkan turret. Peperangan terjadi tentunya dari arah side A. Dari Pirates yang mencoba melakukan retake akan tumbang di tangan Sushi Boys dari arah Hell. Cruz juga mampu mendapatkan 1 kill dengan headshotnya Fire Saiyajin refract. Ke arah Cruz 3 lawan 3 sekarang. Ada Empress tentunya dari seorang Fire Saiyajin. Scary mencoba melakukan free fire, tapi Sushi Boys dengan 2 kill dismiss out. Akan cabut, tapi Scary akan memenangkan duel tersebut. Sebuah ronde yang begitu sengit terjadi di arah side A. Satu persatu pemain melakukan trade frag. Semua bergerak begitu sistematis, tapi Extend yang keluar sebagai pemenangnya. Iya, itu crossfire-nya udah bener-bener jadi banget kalau menurut gua. Karena mereka mungkin menyadari bahwa 2GE masih punya Cosmic Divide, jadi mereka nggak mau gambling main di arah A long atau main di arah A short. Ya udah perangin aja di arah side-nya. Dan crossfire udah dilakukan dan mungkin dari Sushi Boy sendiri bisa dapetin 2 kill secara cepat. Jadi mungkin itu yang menjadi pembedanya dan Extend lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan ronde. Gila, itu tadi ronde barusan ada kayak 10 detik gak pernah berhenti tembakannya. Semua pemain nembak. Kayak duduk. Sekarang langsung main cepet ke B, Cruz bakal terkena Gravity Well dan juga Pulse. Tapi side B-nya kosong melompong. Hunter's Fury dikeluarkan langsung. Mencoba ngedeny plan. Foxy justru mendapatkan Senior Carl di sisi lain. Patipan sudah menemukan 1 pemain. Mencoba burst dan akhirnya mendapatkan 1 kill. Tapi justru Nico yang akan mampu mendapatkan kill ke arah Cruz. Fire Saiyajin juga mampu mendapatkan 1 kill. 2 kill bahkan. Jadi 2 lawan 2. Spike sudah berhasil di plan. Bermain jarak jauh sekarang pemain-pemain dari Extend. 1 pemain dari arah Rabbit berhasil ditumbangkan. 1v2 situation, Nico low. Sementara Flash tidak punya armor. Bakal coba ada Fuse, nge-tap aja, drone dikeluarkan. Ini harusnya susah banget. Udah kena tag dan bakal langsung di wallbang tentunya. Foxy dengan tangan tangnya mampu mendapatkan 1 angka lagi. 8-2. Extend menunjukkan apa yang mereka lakukan di map pertama. Di map Heaven yang ketiga kali ini. Itu Foxy bener-bener tenang banget, dia nge-pick sekali dan masih punya all drone. Jadi itu udah bener-bener hukuman mati banget sih menurut gua buat Nico. Karena itu posisi yang bisa di wallbang. Iya, dia sabar banget. Dia nggak gambling sama sekali, kayak ya udah gua masih ada drone, gua drone dulu. Biasanya orang udah nge-shock dart,
atau nge-pick lebar buat dapetin wallbang, tapi dia masih manfaatin utility-nya untuk nge-secure kill yang sebenarnya hampir 80% dia bisa dapetin, tapi dia nge-eliminasi 20%-nya dengan menggunakan utility yang dia punya. Yes. Sekarang Patifan setelah mendapatkan sebuah orb dan langsung dibuka dengan Rolling Thunder, Flash juga ke arah backside, mendapatkan satu kill menggunakan Blade Storm-nya ke arah Garage nampaknya, dan side C menjadi lahan bebas untuk melakukan planting kali ini dari Patipan sendiri akan menjaga jauh menggunakan operatornya. Ya, Cepet banget itu. cepet banget sequence-nya. Bener-bener gak ada kesempatan bagi Pirates untuk memberikan respon. Lockdown dikeluarkan, Fault Line di sini siap. Cruz akan bermain dari arah backside. Satu pemain udah ketahuan, spray down dapat satu. Tapi akan langsung tumbang tentunya dengan nyawa yang begitu tipis. Patipan dengan operator. Ada yang terkena di TN. Ini pemain juga kena di TN. Tapi langsung gak pakai babi bu, gak pakai cucuk menyucuk. Headshot langsung 2G tumbang. Extend seperti ingin sesegera mungkin mengakhiri pertandingan melawan Pirates. Yes, dan wow, itu benar kata lu, sequence yang begitu cepat, dan itu mungkin karena memang dia memiliki Blade Storm dari seorang Patipan. Itu udah bingung banget mau lihat kemana dari Senior Call, mau ngelihat ke si main, si long, itu semuanya masuk. Dan lagi-lagi Patipan sebagai space maker selalu menjadi pembeda menurut gua, selalu sempurna yang dia lakukan. Ini tactical pause dari tim Pirates. Mungkin menurut gue udah cukup terlambat untuk dikeluarkan sekarang. Karena sekarang udah tinggal satu ronde saja pembedanya. Atau justru ini tactical pause dari Extend buat ya bikin kesel aja. Ya, tactical pause deh. Kenapa? Pengen aja. Waduh. Karena sering terjadi di kota-kota besar. Ini Pirates sudah... Waduh, gue kayak... Kok jadi gini ya? Tadi map kedua dibantai-bantai Extend. Sekarang Extend yang ngebantai-bantai Pirates. Kayak seolah-olah tuh buat Pirates tuh malah lebih sakit, tau gak sih? Kayak apa tadi kita map 2 dikasih ya? Apa ini? Karena kok jadi susah ya ini map ketiganya? Kok jadi susah gitu. Iya. Memang di sini dari Extend kayak pola serangan mereka begitu cepat, bermain dengan cukup agresif. Dan sekarang kayaknya side A lagi-lagi yang menjadi target selanjutnya, tapi Senior Carl nge-push dari arah shot. Bisa dapetin satu pemain, masih belum ada refrag yang dilakukan, ternyata bermain dengan cukup agresif. Memberikan Cloudburst untuk memberikan efek kalau dia mundur, dan sekarang dia mundur beneran untuk menjaga dari arah longnya. Sudah ada flash, Patipan langsung dash ke arah backside, dan wah itu udah di flash, udah di gravity well juga. Tapi Patipan yang bakal mengambil space, nampaknya Senior Carl masih bisa dapetin satu kill lagi. Tapi flash yang bakal tumbang, 3 melawan 4. Sekarang Patipan akan bermain dari arah dalam smoke, dan flick ke arah Nico. Tidak bisa mendapatkan seorang Patipan yang berdansa dari arah dalam smoke. Senior Carl mampu menyamakan kedudukan pemain, tapi Sushi Boys yang akan mampu membuat keunggulan pemain di tangan Extend sekarang. Tapi ternyata tidak, sembari Fire Saijin mampu mendapatkan double kill untuk mendapatkan ronde terakhir di first half. Patipan berhasil mendapatkan 3 kill yang begitu gemilang. Berhasil, itu menurut gue nge-overshadow 3 kill dari Senior Carl. Lihat playstyle dia di arah backside-nya. Berdansa-dansa, Senior Carl di sini hanya menahan dari arah short. Dan untungnya Fire Saijin di sini berhasil step up untuk setidaknya mendapatkan 1 angka lagi. Ini lo tau gak sih yang lucu? Jadi si Senior Carl tuh jagain yang pemain-pemain Extend biar nggak masuk. Terus si Patipannya juga ngejaga nih biar pemain-pemain Pirates nggak masuk juga, jadi kayak... Iya, sebenarnya itu udah sama-sama jaga choke point. Tadi Cruz mencoba ngelakuin duel karena emang bokongnya udah dijaga sama Patipan, tapi ya di posisi itu Senior Carl jauh lebih kuat. Yes. Sekarang 9-3 di first half. Memasuki second half, Extend akan bermain di defender side. Patipan, buset, dia gaspol Jack, pakai recon, nggak takut mati sama sekali. Seperti udah tahu apa yang akan dimainkan Pirates di pertandingan pistol round di second half. Mereka langsung gaspol, ngambil kontrol ini. Sehingga side A bisa dibilang udah cukup kuat dipegang. Yap, ini kemungkinan ke arah side A udah benar-benar dieliminasi sih sama pemain-pemain dari Extend. Dan tadi turret dari arah Silong sudah sempat nge-spot beberapa pemain dari Pirates, dan nampaknya sekarang mereka akan bergerak ke arah side A, di mana sudah dijaga oleh seorang Patipan di angle yang begitu tipis. Ya, ini udah kelihatan, terding bahkan tumbang. Fire Saijin berhasil dapatkan bahkan yang kedua dari seorang Patipan. Somehow and some way, it's just Patipan's day.
Gila men, 2 kill dan bahkan mencoba mendapatkan yang ketiga karena dia tahu Nico low. Foxy mampu mendapatkan 1 kill ke arah Nico. 4 lawan 2, Senior Carl sudah low SP, bakal tumbang di tangan Sushi Boys. Flash sekarang tersisa seorang diri. Double digit nampaknya sudah di depan mata dari X10. Flash, 1v4 situation, menggunakan Killjoy, harus melakukan clutch di posisi seperti ini. Harusnya sulit, bahkan udah ketahuan posisinya. Sushi Boys bakal coba ngebait, tapi harus dibayar mahal dengan nyawanya. Tapi dia percaya karena ada Scary di posisi seperti ini. Tapi lagi-lagi dengan Frenzy, 14 detik tersisa. Kayaknya emang nggak pengen dikasih gajian deh nih orang. Jadi coba di-buy waktunya lama. Tapi Flash masih mampu mendapatkan justru sebuah spike plan yang memungkinkan sebuah buy dilakukan di ronde selanjutnya. 9-3 nampaknya akan menjadi 10-3 untuk Extend. Yap, ini karena dia bisa berhasil melakukan plan dari Flash, jadi mungkin aja terbuka nih chance mungkin untuk melakukan force buy bagi Pirates. Dan gila men, ini Patipan itu 5 HP masih bisa dapetin 1 kill itu loh. Iya kan? Wah, Ini emang harinya. pengendali peluru cuy. Pengendali peluru. Dia peluru ditembak ke badannya ya, pelurunya yang minder kayak maaf bang. Mantul lagi. Iya, nggak jadi bang. Ampun bang. Misi bang, misi. Misi bang. Aduh, masa gue nembak Patipan takut gue. Gue nyeng. 10-3 sekarang sudah double digit. Extend. Match point di depan mata. Sementara Pirates, karena mereka berhasil mendapatkan spike plan. Sekarang mereka punya ekonomi untuk melakukan buy. Flash, Patipan, gaspol lagi ke arah Celong. No respect untuk Pirates. Dan buset, ini siapa yang attacker bang? Patipan tahu-tahu aja udah ada di sini tapi miss the shot. 2G dengan stingernya mampu mendapatkan 1 kill. Shock Dart tidak mampu menemukan pemain, tapi justru Senior Carl dari arah mid. Harus dibayar mahal di sini agresivitas dari X10. Iya. Karena side B sudah berhasil di take over walaupun 3 pemain low HP dari Pirates. Yes, 2 melawan 4 sekarang sudah dipantekin sama seorang Shanyokal. Nano semua sudah buka tadi dan bisa dapetin 1 kill, langsung dash masuk ke dalam dan Sushi Boys menjadi korban selanjutnya 10-4. Dan karena memang tadi ada spike plan yang dilakukan oleh Flash memungkinkan pemain-pemain dari Pirates untuk melakukan force buy dan terjadilah force buy tersebut. Ini karena satu langkah bisa dibilang entah no respect atau mungkin agresivitas atau karena kepedean yang tingkat tinggi tadi berawal dari Sushi Boy. Karena Sushi Boy nggak langsung dapetin kill, dia loncat-loncat dari arah double door mencoba pick. Sekarang Pirates bisa buy dan tadi Patipan nge-push langsung ke arah Celongnya, nggak pakai ngecek-ngecek bersih juga sama, langsung tumbang juga. Ini bisa snowball effect dan sekarang Extend harus eco. Walaupun demikian, kita lihat saja apakah Pirates mampu memanfaatkan momentum yang sudah mereka pegang. Side A di stack 3 pemain. Short bakal di-push 4 pemain sama Pirates. Buka dengan sebuah drone. Sementara Patipan bakal coba nge-pick. Dash mundur langsung tidak mendapatkan yang pertama. Lear keluar dari seorang Fire Saiyajin. Patipan berhasil melakukan 1 dengan sebuah Sheriff di sini. Fire Saiyajin dismiss. Berhasil cabut tapi Shock Dart dari Foxy mampu membuahkan kill. Tersisa seorang Sushi Boys saja dengan sebuah Sheriff. Mampukah melakukan clutch? 1 melawan 3 kali ini. Menggunakan sebuah Sheriff saja berjalan dari arah Defender spawn. Masih dari Conbolt juga dari Pirates untuk ngecek ke arah Emen. Tapi ini harusnya dipantekin sih sama pemain-pemain dari Pirates. Coba untuk masuk masih punya turret. Tapi Fire Saiyajin akan menjaga. Nggak dilihat tapi ternyata bakalan langsung nge-flick dari 2GE. 10-5 Pirates masih bisa menjaga asah mereka di map Haven kali ini. Ya, ini langsung full buy round untuk Extend tentunya. Melihat operator bahkan dari Patipan dipaksa abis di sini operatornya. Rela bermain dengan sebuah light shield dari Sushi Boys dan juga Scary. Sementara Pirates mereka masih menggunakan senjata yang mereka bawa dari ronde sebelumnya. Dan di mana Patipan bermain yaitu si Long akan mencoba nge-shutdown side ini. Sementara Pirates tentunya akan mencoba cari tahu dulu ini di mana operatornya main. Short bakal di-push 2 langsung, Recon ke arah mid tidak menemukan siapapun. Sementara Patipan bakal coba ngecek lagi dan memanfaatkan angle nakal ini untuk nge-shutdown side C di mana ada Flash yang mungkin akan mencoba menggali informasi. Yap, dan side A-nya pun akan mencoba untuk dikontrol, tapi masih ada sebuah drone juga yang ngecek. Dan hanya ada seorang Flash yang menunggu mungkin push yang bakal dilakukan.
Tapi nampaknya Spike sendiri masih berada di arah attacker spawn. Ini kayak pemain-pemain Pirates benar-benar mungkin bukan takut ya, tapi benar-benar respect banget Iya. sama agresivitas yang dimiliki oleh Mereka Extend. harus ngecek dulu sini operator ada di mana, mungkin pakai drone atau mungkin dengan recon. At least mereka punya informasi itu agar mereka bisa ngerespon dengan tepat karena di titik ini mereka masih belum tahu sama sekali operatornya ada di mana. Patipan juga disiplin banget, nggak ngebuang tembakan sama sekali. Sementara Fire Saiyajin masih menahan dari arah double door. Lihat, ini Pirates expect kalau Extend bakal main agresif, tapi ternyata Extend nggak bergeming sama sekali. Side B-nya bakal coba dipancing, utility-nya kebuka atau mungkin rotasi bahkan, dan Senior Carl melakukan blunder di depan mata seorang kru sendiri yang akan mampu nge-secure sebuah kill, tapi langsung di-refrag oleh seorang 2G. Walaupun sempat melakukan flash, di sini Scary mampu mendapatkan satu kill, bahkan langsung di-refrag sekali lagi. 11 detik tersisa, Scary mampu mendapatkan satu kill lagi, langsung di-refrag oleh Fire Saiyajin. 2 lawan 2, tidak ada waktu seharusnya 4 detik masih bisa melakukan planting. 1v1 situation! Dan Sushi Boys yang akan mendapatkan headshot tersebut. Dan satu angka untuk Extend, 11-5. Trade frag yang terus berjalan, terus mengalir, menyisakan Sushi Boys menjadi last man standing di server di ronde ke-16. Yap, dan sebenarnya permainan dari Pirates sendiri begitu sabar menunggu mungkin inisiasi agresif atau pergerakan yang signifikan yang selalu menjadi signature dari pemain-pemain Extend. Tapi memang di sini dari Extend sendiri menyangka hal tersebut dari Pirates begitu sabar dan mereka menahan dari arah side. Sushi Boys begitu cepat sehingga tidak memberikan reposition untuk seorang Fire Saiyajin dan terpaksa ketangkep ketika dia nggak siap. Ya, itu benar-benar kill feed nggak berhenti itu. Iya. Langsung satu, tuker satu, tuker satu, tuker satu. Dan siapapun yang dapetin kill pertama berarti menang kalau trade frag-nya kayak gitu. Dan bener aja, tadi yang mendapatkan kill pertama adalah Cruz. Sekarang dia akan bermain dengan Judge dari arah short. Pirates memainkan pola yang sama. Mereka menahan selama mungkin. Sementara Extend nggak kemakan sama bluff-nya. Mereka lebih memilih untuk disiplin aja di side. Mereka seperti tahu apa yang harus dilakukan ketika melawan tim dengan tipe permainan seperti ini. Ya kita sabarin aja, tahan angle. Dan dengan tipe permainan seperti ini tentunya fokus yang tinggi harus dibutuhkan. Scary langsung meletakkan orb ke arah side A. 2 Judge ternyata untuk Extend. Yap, dan nampaknya kali ini side A mulai di-call rotasi oleh pemain-pemain dari Pirates untuk masuk. Sudah mengeluarkan sebuah Gravity Well juga dan Cruz termakan oleh Gravity Well tersebut, terisap lebih tepatnya. Tersisa 4 pemain kali ini dan harusnya akan melakukan retake dari pemain-pemain Extend. Karena memang juga ada sebuah lockdown untuk membeli begitu banyak waktu. Ini Nico melakukan planting. Dan kalau misalkan kita lihat 4 melawan 5 Fire Saiyajin sudah siap untuk memecahkan sebuah recon. Lockdown dikeluarkan, Patipan dengan operatornya. Hunter Fury dilawan Hunter Fury. Lockdown berhasil dihancurkan, udah kelihatan tapi miss the shot di sini Patipan. Sushi Boys di sisi lain berhasil melakukan satu kill. Scary, begitu pula Patipan mampu mendapatkan satu kill. 2G dapat satu tapi langsung ditumbangin sama seorang Scary. Dan dengan begitu saja side berhasil di retake dan match point untuk Extend. What did just happen? Semua hal terjadi begitu cepat dan kita tidak sempat melihat apa yang terjadi. Tahu-tahu aja side-nya ke retake dan match point untuk Extend. Iya, itu kita cuma ngeliat dari kill feed doang. Yes. Tadi lagi ngeliat tiba-tiba perang dari antara kedua Solva menggunakan Hunter's Fury karena memang harus menghancurkan sebuah lockdown. Tapi tadi langsung diambil juga ternyata sama Pirates dan ternyata frag demi frag lebih diuntungkan bagi Extend sehingga side berhasil di retake dan sekarang 12-5 match point bagi Extend. Iya, ini udah asa terakhir bagi Pirates. 7 angka berturut-turut sekarang harus mereka dapatkan. Kita lihat mid, bakal coba langsung diisi. Senior Carl mengeluarkan Blade Storm. Ada orb tepatnya dari arah mid. Di sini Blade Storm masih memancing. Gila, ini Extend disiplin banget. Tidak melakukan overpicking. Mereka semua benar-benar main pasif di angle yang mati. Jadi nggak ada angle hidup, tapi Sushi Boys dari arah double door mampu mendapatkan 2 kill. Patipan berhasil menculik satu pemain dan tersisa seorang 2G dari arah mid. Dan di sini akan ada sebuah drone yang keluar, tapi Cruz yang sigap langsung melakukan refrag. Extend akan masuk ke grand final apa?